Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya, menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pagi ini Bu Tika mau kasih satu menu sarapan. Satu saja. Silahkan ditulis yang rapi di buku tugas temamu. Tuliskan letak Indonesia secara astronomis. Nah, masih ingatkah kalian? Tuliskan letak Indonesia secara astronomis. Nah, ingat yang ada derajat-derajatnya. Jangan lupa tulis yang rapi. Butuh berapa menit nih nuliskan letak Indonesia secara astronomis? 5 menit. 5 menit, oke. Bu Tika beri waktu 5 menit. Yo, 5 menit dari sekarang. Tuliskan letak Indonesia. Ditulisi ini tanggal berapa? 9 Agustus ya. Berarti tuliskan di bukumu masing-masing. 9 Agustus 2021. Satu soal saja, ini cepil ya. Cepil apa lupa ini? Cepil apa lupa ya kira-kira ya. Coba kita nanti lihat. Oke. 4 menit lagi. Wah, no sing uwes sih bagus, sabar senang. Sabar ya, kita tunggu teman yang lain. Oh yuk, astagfirullah. Sebentar. Sudah, Bu. Oke, Bu. sabar. Sudah, Bu. Ternyata hanya butuh waktu 1 menit ya kalian ya. Ada yang belum? Udah semua? Sudah. Wah, keren. Oke deh. Ini tanggal 9. Absen 9 siapa? Tahun 1945 oleh Riki Darmawan. Absen 9 siapa? Absen 9 ingat? Ketika buka dulu absennya. Absen 9 adalah absen 9. Absen 9 Saci. Saci sudah bergabung belum ini? Saci. Halo Saci. Oke Saci. Tuliskan Saci letak Indonesia secara astronomis. Di mana, Nduk, letaknya? Kalian yuk, Lintang utara 11 LS, lintang selatan dan 95 BT, bujur timur. 141 BT, bujur timur. Oke ya, berarti terletak di antara ya 6 derajat. 6 derajat. Derajat di sini enggak ya. Bentar, Cah. 6 derajat.
Ini ya Butika Mutung. Oke. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, sampai sini adakah yang masih belum sempurna menjawabnya? Sempurna, Bu. Sudah semua yakin? Yakin. Oke deh. Berarti ditulis di bukumu dewe-dewe 100. Ya. Sarapan 9 Agustus 2021 dapatnya 100. Oke. Kalau itu letak astronomis, letak geografis Indonesia di antara dua benua, benua apa dengan benua apa, Cak? Dua Pasifik. Benua Pasifik dan Asia. Benua Pasifik? Benua sama apa? Australia, Bu. Ya, benua Asia dan Australia. Kalau Pasifik itu apa? Samudra. Ya, samudra ya. Samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke. Ya, bagus ya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang PPKN dan IPS. PPKN-nya singkat saja nanti tentang sejarah Pancasila. Kemarin kan sudah Butika bahas tuh, Pancasila lahir tanggal berapa? Siapa yang ingat? Setiap tanggal berapa kita memperingati hari lahirnya Pancasila? 11. Pancasila, Cah. 1 Juni. Nah, 1 Juni 1945 kan. Nah, makanya setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Siapa yang mencetuskan nama Pancasila? R. Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke, pinter ya. Nanti kita bahas lagi, kok bisa sih Bu ada Pancasila itu alasannya apa? Sejarahnya bagaimana? Nanti kita akan pelajari bersama ya. Persiapkan Bu Pena sudah? Sudah ya? Oke. Silahkan kalian perhatikan materi hari ini tentang PPKN. Oke ya. Sudah muncul di layar kalian? Ya. Oke, karena sudah, sekarang perhatikan semuanya ya. Sip. Nih, perhatikan. Nah, binatang apakah aku? Aku maksudnya gambar ini loh ya, bukan Butika. Panda. Yakin? Yakin panda apa pandi? Panda, oke. Apakah ini panda? Coba kalian lihat ya. Tetet. Ada. Panda ajaib ya. Ini namanya panda jadi-jadian nih anak-anak ya. Ini menurutmu ini apa ini? Hampir campur monyet. Campur monyet. Oke, bercanda ya nih anak-anak ya. Biar kamu press and refresh. Ada suara es krim. Nah, nih perhatikan lagi. Sudah, sekarang kita ke PPKN ya. Kita mau bahas apa, Cah? Pancasila ya anak-anak ya. Sila ke-1 lambangnya apa? Bintang. Kalau pohon beringin sila keberapa? 3. Oke, kepala banteng? 4. Padi kapas? 5. Rantai emas? 2. Oke, sekarang Butika mau dengar. Sila pertama berbunyi seperti apa? Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan Adil dan beradab. Oke, sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila keempat, yang rodok lali iki mesti. rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sila kelima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sip, bagus ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang sejarah Pancasila. Kenapa kok bisa ada Pancasila di Indonesia kita? Nah, perhatikan anak-anak. Nah, iki opo iki, Cah? Iki zaman biyen, Cah. Ya.
Ini adalah gambar ketika rakyat Indonesia zaman dahulu kala itu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Ini masih bersifat kedaerahan anak-anak. Jadi, mesake ya cah ya ki mlaku ki saka wadoh-adoh ki cah. Demi apa? Demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, sebelum adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam masa perlawanan terhadap penjajah, itu masih dilakukan secara kedaerahan. Misalkan nih, Rayi itu orang Sumatera, Daniel orang Kalimantan, Tasya orang Jawa, Adit orang Sulawesi, Paundra orang Bali, Rama orang Maluku, yang lainnya semuanya orang Nusa Tenggara sama ada yang dari Papua. Nah, masih sendiri-sendiri. Rayi grup Sumatera, Daniel grup di mau Daniel kamu dari mana tadi? Jawa ya. Terus Adit grup Kalimantan. Jadi belum bersatu ya. Iki cek mesakno iki ning gone gunung-gunung. Nganggone apa? Bambu runcing tok cah. Tidak dengan secara deklamasi atau perundingan. Iki dadi cek Indonesia menurutmu kalau misalkan masih kedaerahan gampang menang apa gampang kalah? Kalah lah. Iya, penjajah kita sudah pakai meriam, Indonesia masih pakai bambu runcing itu anak-anak. Dan belum bersatu, masih mudah diadu domba. Iki istilah sederhana sekali ya. Ini sebelum adanya rasa persatuan dan kesatuan itu. Mesakne ijik kedaerahan. Gitu anak-anak. Ki mesake kira duwe sendal iki cah nganggone sikil tok. Ya, kamu kan sepatunya banyak sekarang ya. Satu anak minimal sepatumu berapa? 2 toh? 2, Bu. Nah, dulu pakainya tuh kantong plastik, tapi ada gambarnya. Nah, zaman dulu kalau belajar itu pakainya kantong plastik sepatu nih. Nah, nih Cah, karena perlawanan yang masih bersifat kedaerahan itu, maka ada seorang tokoh pelajar nasional yang mencetuskan adanya kebangkitan nasional dalam hal persatuan dan kesatuan seluruh bangsa dalam melawan penjajah. Jadi masih bersifat kedaerahan, terus ada yang anak pinter nih, ada tokoh nasional pinter, oh nih misalkan ini terus Indonesia bakal merdeka, terus dia berpikir berbagai cara, piye caranya ya ben satu Indonesia itu secara nasional bisa bekerja sama, bisa bersatu, gitu. Nah ini namanya, siapa sih ngerti siapa dia? Ini pahlawan Indonesia ini. Dia pencetus pertama yang punya siapa? Jajar Dirgantara. Bukan. Ini namanya Dr. Wahidin Soedirohusodo. Nah, ya Cayo. Iki pencetus kebangkitan nasional ya. Dia namanya Dr. Wahidin Soedirohusodo. Diingat-ingat kalau Pak Ki Hajar Dewantara itu pakai kacamata, nanti Budika carikan gambarnya ya. Ya, iki pencetus yang duwe ide piye ya carane Indonesia itu bisa bangkit untuk melawan penjajah. Nah, iki Cah, iki jenenge Pak Wahidin Soedirohusodo. Oke. Kemudian dari beliau ini, nah ada nih ya, pada tanggal 20 Mei tadi setelah adanya ide dari Dr. Wahidin Soedirohusodo, maka dibentuk suatu organisasi kebangkitan nasional yang namanya Budi Utomo, yang membentuk namanya Dr. Sutomo. Sebagai apa? Sebagai wadah dalam melawan penjajah yang bersifat nasional. Nah, ini yang namanya Dr. Sutomo ya. Kalau tadi Wahidin Soedirohusodo itu pencetus Budi Utomonya ini. Tapi kalau pembentuknya atau pendirinya itu namanya Dr. Sutomo. Ini awal mulanya dulu, Cah. Nah, oleh sebab itu setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ceritanya seko iki, Pak Sutomo Kicah membentuk atau mendirikan namanya organisasi Budi Utomo sebagai wadah dalam melawan
penjajah yang sifatnya nasional, dilaksanakan perundingan, tidak hanya peperangan secara kedaerahan. Itu ceritanya. Ya, anak-anak. Nah, setelah itu kalian perhatikan. Nah, kalian ingat Takao enggak? Ingat Takao? Yang dulu dari Jepang? Enggak ingat? Ingat. Ingat kan? Yang ngajari wasabi itu? Iya. Ketika kayak ada fotonya itu. Takao itu kan 2 kali ke... Tahu, Bu. Ingat enggak? Ingat. Ingat, oke, nanti Bu Tika carikan fotonya Takao. Nah, iki mbah-mbahe iki biyen ki yo, mbah-mbahe Takao iki wong Jepang itu pernah jajah Indonesia, anak-anak ya. Tapi sekarang sudah kita sama Jepang sudah bersatu, sudah damai ya, sudah tidak ada penjajahan lagi. Ini zaman dulu ya. Pada tahun 1942 sampai 1945 Indonesia itu dijajah oleh bangsa Jepang ya. Terus kamu tahu enggak, sebelum dijajah sama Jepang, Indonesia dijajah sama siapa? Ada yang pernah baca gitu? Belanda. Ya, Belanda. Kalau Jepang hanya menjajah kita kurang lebih 3,5 tahun. Kalau Belanda itu 350 tahun. Keren apa ora kuwi? Suwi banget toh si Belanda itu, karena Indonesia saking kayanya itu dia sampai menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, betapa kayanya kita tuh, kalian bersyukur itu Indonesia masih punya apa-apa kan sekarang, padahal harus dijajah sedemikian hingga tahun. Nah, gara-gara dijajah Jepang ini toh, Cah. Terus tanggal 1 Maretnya si Jepang membentuk BPUPKI. Nah, ini nanti sebagai dasar kok iso muncul sing jenenge Pancasila. Goro-goro iki sik, Cah. Pancasila. Nah, ini ya, karena dibentuk BPUPKI inilah, maka mulai para tokoh bangsa Indonesia itu mencetuskan ide tentang dasar negara. Kan karena BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terus akhirnya tokoh-tokoh nasional kita seperti Insinyur Soekarno dan kawan-kawannya mencetuskan ide tentang dasar negara. Hari ini atau kali ini kita hanya sebatas saja. Nanti di pertemuan selanjutnya akan ada pembahasan lebih lanjut tentang BPUPKI. Ya, perhatikan lagi. Nih, pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni itu dasar negara mulai dicetuskan, Cak. Nah, pada tanggal 29 Mei ini dicetuskan oleh yang namanya Muhammad Yamin. Nah, ini gambarin nih koyong ini mau Muhammad Yamin ya. Kamu ingat-ingat, oh tadi yang Sudirohusodo tuh kayak gitu, yang Sutomo itu seperti itu. Nah, yang ini adalah Muhammad Yamin. Pernah lihat gambar Muhammad Yamin? Enggak pernah. Enggak pernah, oke ya. Sekarang pernah ya, berarti ya. Ini namanya Muhammad Yamin. Beliau itu adalah pencetus dasar negara yang pertama dulu. Kemudian kedua, nah ini Cah. Pada tanggal 31 Mei, dasar negara dicetuskan oleh Supomo. Jadi yang pertama tadi Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo. Ya. Dan terakhir, dan yang sampai saat ini kita pakai, dasar negara dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Ya, pada tanggal berapa? Pada tanggal 1 Juni. Oleh sebab itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, anak-anak. Kalau 20 Mei hari apa tadi? Ayo, 20 Mei diperingati sebagai hari apa? Hari lahir Pancasila. Hari kebangkitan nasional. Terus Bu Tika tanya, siapa tadi yang mencetuskan ide tentang kebangkitan nasional? Wahidin siapa tadi? Dokter Wahidin
Sudiro Husodo ya, Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Kalau yang mendirikan Budi Utomo namanya siapa tadi? Dr. Utomo ya. Kalau 3 tokoh pencetus Pancasila, satu siapa tadi? Muhammad Yamin ya, Muhammad Yamin. Yang kedua, Soekarno-Hatta. Apa ada Bung Hatta di sini? Supomo dulu, terus habis Supomo baru Soekarno ya. Oke, diingat-ingating tuh, diingat-ingating. Nah, perhatikan lagi. Nah, ini anak-anak. Ini adalah gambar sidang BPUPKI ketika Bung Karno itu membacakan ide tentang dasar negara pilihannya. Ya, Insinyur Soekarno memilih kata Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta seperti yang sudah kemarin kita pelajari, ya. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau asas. Pancasila berarti 5 dasar. Kata Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit di kitab Sutasoma karangan Empu Tantular dan juga di kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca ya. Jadi sudah sejak zaman dahulu kala Indonesia itu dan Pak Karno memiliki ide. Oh, kenapa kok dasar negara kita dinamakan Pancasila ya. Panca artinya apa, anak-anak? 5. Panca, 5, sila 5. Dasar. Oke, Pancasila 5 dasar atau 5 asas. Nah, anak-anak, sekarang ketika ingin tebak-tebakan sesuatu tapi panjang ceritanya ya. Agak panjang bacaannya. Oke, tunggu sebentar. Ini tentang AKM. Nah, siapa yang kemarin sudah mendengar sedikit tentang AKM? Aku. Oke, nah perhatikan ya. Bacaannya lumayan sidik, tapi kebalikannya. Oke, sudah muncul di layar kalian? Sudah. Oke, ketika pingin yang baca Safia, coba. Yang lain perhatikan. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Mereka penuh dengan baju rombongan. Mereka menyanyi di tengah kebisingan pagi sampai malam. Mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa berliling, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Nah, ya. Kemudian pertanyaannya, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Ingin bersekolah. Oke, ingin bersekolah ya. Ini contoh soalnya lagi ya. Coba. Kamu ragu-ragu apa mau soal berikutnya? Berikutnya. Good ya, sip. Nah, bacaannya masih sama anak-anak. Kemudian ada pertanyaan di sini, manakah yang merupakan sifat... Bisa jawab 3-3-nya, Bu? Bisa, karena ini jawabannya ada centangnya banyak ya. Kamu jadi harus teliti dalam membacanya. Oh, bacaannya koyok ini ki, kalau ini beri tanda centang, berarti kira-kira yang paling benar yang mana? Kalau ada 2, berarti kamu 2 kamu centang. Kalau menurutmu ketiganya, berarti 3-3-nya dicentang. Ya. Kalau cuma 1, ya berarti 1 saja. Sekarang, tadi sudah dibaca apa mau dibaca lagi? Tak usah dibaca, Bu. Tak usah dibaca ya. Tahu ya sekarang ya. Menurut kalian, manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin?
Ya. Bekerja keras dan sabar. Pekerja keras dan sabar. Kenapa pemalu tidak termasuk sifatnya Siti sama Udin? Menurutmu? Pemberani. Iya, kalau misalkan dia malu, mungkin nggak dia itu nyanyi di pinggir jalan, kemudian mengharap receh seadanya. Itu menurutmu dia lakukan itu tidak? Kalau misalkan dia pemalu. Nah, enggak kan? Nah, makanya pemalu tidak termasuk sifat Siti dan Udin. Oke? Mau soal sebelumnya ragu-ragu atau soal berikutnya? Berikutnya. Oke, soal berikutnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian lagi. Nih, ada nih tanda-tandanya. Nih, tanda-tandanya. Bacaannya masih sama nih anak-anak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Perhatikan ya. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Menurut Benar. salah? Benar. Dari kalimat yang mana kamu tahu kalau Siti dan Udin itu bahagia saat menyanyi? Yo, coba. Baca dibacanya semua. Coba, ada kalimat yang mana? Siti dan Udin namanya. Mereka tersenyum itu, Bu. Oke, pinter ya yang ini ya. Kamu harus teliti ya dalam bacaannya ya. Pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluk. Jadi walaupun mereka itu istilahnya kasihan ya harus mengamen, tapi mereka tetap tersenyum. Jadi Siti dan Udin itu selalu bahagia saat menyanyi. Kemudian Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Salah. Salah ya. Dari mana kamu tahu? Menyapa Om dan Tante mengharap receh seadanya. Iya, menyapa Om dan Tante mengharap receh seadanya. Dari kata-kata ini kan ada menyapa Om dan Tante. Jadi belum tentu tuh Om dan Tantenya kesal. Jadi ini salah ya. Kamu sekarang paham, Cah? Cara mengerjakan nanti AKM-nya. Kira-kira dari contoh yang Paham. Paham ya? Oke, setelah ini kan Butika nanti mau apel ke sekolah dulu. Ini kita istirahat dulu ya, Cah. Terus kita nanti latihan lagi, ya. Oke, Bu. Nanti latihan lagi. Tapi sebelum itu, Butika minta waktu agak panjang istirahatnya. Kamu Butika beri tugas dulu. Coba silahkan buka halaman 62 Bu Pena. Sampai jam 9, Bu. Istirahatnya. Butika nanti ini baru mau OTW ke sekolah dulu. Jadi ya. Halaman berapa, Bu? Sebentar ya, Butika tuliskan dulu. Kamu silahkan buka. Bukalah Bu Pena. Oh iya, sudah dicek GC dari tugas agama Bukus? Sudah ya, tugasnya ada di situ ya anak-anak. Nanti kita latihan lagi yang AKM juga. Jadi pelajaran dulu sebentar. Kalau sudah selesai, Butika kasih cuplian-cuplian sedikit. Ya, sudah buka halaman 62? Sudah, oke. Kerjakan yang nomor 1. Ya, kerjakan ayo berlatih nomor 1. Di buku Bu Pena saja. Oke. Ayo berlatih nomor 1. Kemudian PPKN lagi, silakan kamu buka latihan soal subtema 3 halaman 74. Bukalah Bu Pena halaman 74. Muatan PPKN nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kerjakan di Bu Pena kalian langsung saja. Kerjakan di Bu Pena. Nah, kerjakan di Bu Pena langsung. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini, Cah? Tidak. Ya, oke ya. Kita nanti kumpul lagi di Zoom ya. Kita berkumpul di Zoom lagi jam 9.30. Ya, setengah 10 ya nanti ya. Kamu ini kerjakan sih, terus istirahat dulu. Nanti kumpul lagi. Apa? Soal lomba jam Gimana? 9. Kita lomba jam 9 itu. Oh, lomba di yang itu, Nang.
Pesona Edu. Oke, ya. Berarti kamu ikut dulu. Yang ikut lomba Pesona Edu, nanti lanjut ikut lomba dulu ya. Yang lainnya jam 9, ini dikerjakan setengah jam, cukup. Jam 9 istirahat dulu, nanti kita kumpul 9.30 ya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, silahkan sarapan dulu ya anak-anak ya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti jam 9:30. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.